Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah sepasang ular naga di satu sarang. Untuk sobat semua, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan setelah Empu Badatu mengunjungi padepokan-padepokan terpencil para sahabatnya, ada yang mau menerima dan mendukung rencana Empu Badatu, termasuk Ajar Serenti. Tapi ada juga yang menolak untuk bergabung. Empu Badatu masih ingin melanjutkan lagi perjalanannya menghubungi para sahabatnya. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Pada suatu saat, aku akan mengirimkan orang-orangku serentak pada mereka yang dapat mengerti perjuanganku, berkata Empu Badatu. Kita bersama-sama di tempat kita masing-masing akan mengadakan suatu gerakan serentak. Dengan demikian maka Singosari akan merasa bahwa seluruh negeri telah menjadi goyah. Jika di mana-mana terjadi kekacauan, maka orang-orang Singosari akan merasa memerlukan perlindungan. Singosari tentu tidak akan mempunyai orang yang cukup untuk mengatasi semua guncangan sekaligus. Selama itu kita dapat mempermainkan mereka dengan gerakan yang berpindah-pindah. Kami menunggu rencanamu. Hampir semuanya menyerahkan persoalannya kepada Empu Badatu. Dengan bangga, maka Empu Badatu pun kemudian menempuh perjalanan kembali. Ia tidak dapat menahan keinginannya untuk menyombongkan diri kepada Linggopati, bahwa sebenarnya lah ia sudah memiliki kekuatan yang seimbang, bahkan melampaui kekuatan Linggopati. Dengan cara yang sama pada saat ia berangkat, maka ia pun berhasil menjumpai orang Mahibit itu. Dan seperti saat ia berangkat, maka ia pun mendapat tempat yang sama. Menarik sekali, berkata Linggopati ketika Empu Badatu, bahwa perjalanannya membuat hubungan dengan kawan-kawannya telah berhasil tanpa menyebutkan siapa saja yang pernah dihubunginya. Pada saat kita akan dapat bergerak bersama-sama. Empu Badatu tersenyum, katanya, aku sedang mempersiapkan diri. Aku berharap bahwa kau menyesuaikan diri dengan perkembangan sikapku. Linggopati mengerutkan keningnya, bahkan wajahnya kemudian menjadi tegang. Dengan nada datar ia bertanya, jadi maksudmu, kau menentukan segala-galanya dan aku harus menyesuaikan semua rencana dan kegiatanku? Ya, karena kekuatanku lah yang akan menentukan masa depan Singosari. Linggopati kemudian justru tertawa, katanya, menggelikan sekali. Empu memang pandai berguru, sehingga Empu telah berguru dengan rencana Empu sendiri. Aku berkata sungguhnya bahwa akulah yang kelak akan menentukan segala-galanya. Jadi Empu yakin sekali? Tentu, aku yakin sekali. Linggopati pun tertawa pula, semakin keras katanya. Baiklah Empu, kita akan melihat siapakah sebenarnya yang berkuasa untuk menentukan masa depan. Mungkin Empu Badatu, tetapi mungkin juga aku. Meskipun demikian, baiklah sekarang kita tidak usah mempersoalkan lebih dahulu. Biarlah perkembangan keadaan nanti membuktikan siapakah yang akan berkuasa kelak. Namun, bukankah kita tidak melupakan bahwa kita akan bekerja bersama? Empu Badatu mengangguk-angguk jawabnya. Ya, kita akan bekerja bersama. Aku hanya sekedar memberikan gambaran. Kekuatan tersebar dari ujung sampai ke ujung. Ujung jangkauanmu, bukankah begitu, Empu? Empu Badatu mengerutkan keningnya, tapi kemudian ia menjawab, begitulah tidak-tidaknya. Tapi yang paling baik bagi kita, seperti yang kau katakan, kita akan melihat perkembangan keadaan. Ya, saut Linggopati, agaknya Empu memang harus melihat keadaan.
Bukan saja keadaan di dalam lingkungan Singosari sendiri, tapi juga hubungan Singosari dengan kekuatan-kekuatan di sekitarnya. Maksudmu, kau sangka bahwa yang akan kita hadapi hanyalah sekedar kekuatan Singosari? Jadi apa? Kita harus memperhitungkan perkembangan hubungan Singosari dengan dunia di luar kita. Kita harus mulai melihat kenyataan bahwa kita pernah melihat sebuah kapal yang tidak kita kenal merapat di pesisir. Kau melihat? Aku sendiri tidak, tapi aku pernah mendengar berita dari orang yang melihatnya. Dan orang yang dapat aku percaya, di lain kesempatan, kapal yang lain telah berlabuh, sementara beberapa orang raja yang termasuk kekuasaan Singosari telah mulai berhubungan dengan dunia luar. Maka Kediri pun sudah berbenah pula. Kediri? Apakah Kediri masih mempunyai kekuatan untuk bangkit? Itulah kelemahanmu. Kau hanya melihat dirimu sendiri dan aku. Tapi seharusnya kau melihat segala-galanya. Kediri agaknya mempunyai perhitungan yang sama dengan kita. Mereka tidak akan bertindak tergesa-gesa, tapi Kediri akan menunggu 1-2 keturunan lagi. Persetan, kau hanya mencoba menakut-nakuti aku. Linggopati tersenyum, jawabnya. Sebenarnya aku sama sekali tidak ingin menakut-nakuti. Tapi ketahuilah bahwa jalan pikiranmu memang terlalu sempit. Kau tidak memperhatikan apapun kecuali nafsumu untuk merebut kekuasaan di Singosari. Seandainya kau berhasil, maka yang akan kau capai bukannya apa-apa, tapi sekedar saling berbunuhan di antara kita. Karena kekuasaanmu sebentar lagi tentu akan segera pudar. Apakah itu karena bangkitnya Kediri, atau bangkitnya kekuasaan di pesisir dan hadirnya orang asing, atau karena kekuatanmu yang kau hentakkan sekaligus untuk merebut kota raja telah menjadi rapuh, sementara pengaruhmu sama sekali tidak berakar. Empu Badatu mengerutkan keningnya, tapi kemudian ia berkata, pikiranmu terlampau berbelit-belit. Itulah agaknya kau bergerak terlalu lambat. Kau memperhitungkan hal-hal yang tidak akan terjadi. Kemungkinan-kemungkinan yang kecil sekali telah kau lihat berlipat kali besarnya. Namun semuanya itu hanya sekedar menunjukkan kekerdilanmu. Linggopati menggeleng-gelengkan kepalanya, katanya, kau memang seorang yang berani, berilmu dan mempunyai kekuatan yang besar. Tetapi kau adalah orang yang picik. Hubungan kenegaraan bukannya sekedar hubungan kekuatan antara dua belah pihak di sekitar kota raja. Kekuatanku tersebar di seluruh Singosari. Aku mengerti bahwa kota raja tidak menentukan segala-galanya. Bagus. Tapi hubungan Singosari dengan lingkungan pemerintahan di bawahnya, raja-raja yang berada di bawah pengaruhnya, dan hubungan Singosari dengan kekuatan di luar lingkungannya, aku tidak peduli. Aku sudah mempunyai gambaran tersendiri tentang Singosari dan kekuatannya di daerah-daerah terpencil. Aku akan menguasainya dan mengguncangkannya, sehingga pada suatu saat kekuasaan itu akan roboh. Jika kau tidak berusaha menyesuaikan diri, maka kau pun akan tergilas oleh kekuasaan baru yang akan tumbuh di atas negeri ini. Demikian juga Kediri dan raja-raja kecil yang tersebar di daerah-daerah kecil pula, sampai pada kekuasaan para aku. Mimpimu indah sekali, seperti mimpi seorang anak muda di malam purnama. Persetan. Linggopati mengurutkan keningnya. Namun ia pun kemudian tertawa sambil berkata, kau bukan seorang pemimpin pemerintahan, tapi kau adalah seorang pemimpin sekelompok orang yang haus akan darah dan kekuasaan. Apapun yang kau sebut bagiku, aku tidak akan ingkar. Tapi lihat, jika kau tidak berusaha menyesuaikan dirimu, maka kau akan tergilas oleh kekuasaanku kelak. Linggopati tertawa semakin keras, katanya, baiklah Empu, aku akan berusaha untuk menyesuaikan diri. Jawaban itu benar-benar telah membingungkan Empu Badatu. Namun ia tidak bertanya lebih banyak. Ia mengerti meskipun kurang pasti bahwa Linggopati adalah orang yang licik.
orang yang dapat mengatakan apa saja yang sama sekali tidak sesuai dengan kehendaknya, yang sebenarnya, bahkan bertentangan dengan yang sebenarnya akan dilakukannya. Senyum dan tertawanya bagi Mpu Badatu mengandung 1000 macam arti. Kadang-kadang memberikan harapan, namun kadang-kadang terasa mencekik lehernya sehingga napasnya bagaikan tersumbat. Bahkan kadang-kadang dirasakannya bagaikan tusukan racun ular yang paling berbahaya. Karena itulah Mpu Badatu menjadi sangat sulit untuk menilai Linggopati dan kekuatan Mahibit yang sebenarnya. Namun demikian ia sudah berketapan hati untuk melangkah terus apapun yang akan dilakukan oleh Linggopati. Setelah bermalam lagi semalam di tempat itu, maka Mpu Badatu pun kemudian minta diri untuk kembali ke padepokannya. Ia harus segera mulai menyusun diri, bukan ia yang harus menyesuaikan diri dengan rencana Linggopati, tapi Linggopatilah yang harus menyesuaikan diri dengan rencananya. Di perjalanan kembali, Mpu Badatu selalu mencoba melihat apakah yang baiknya dilakukan. Baginya, Mpu Songgondaru masih tetap merupakan duri di dalam daging. Apalagi ternyata bahwa orang-orang dari Padepokan Serigala Putih dan Macan Kumbang telah berada di bawah pengaruh Mpu Songgondaru dan prajurit Singosari. Mereka sudah mendapatkan latihan-latihan yang nampaknya semakin lama akan menjadi semakin baik, berkata Mpu Badatu pada diri sendiri. Namun kemudian terbayang kekuatan yang tersebar, yang sudah berjanji untuk ikut serta membantunya jika saatnya sudah tiba. Ternyata bahwa Mpu Badatu tidak puas dengan perjalanannya yang searah. Ia masih ingin melanjutkan perjalanannya ke arah yang lain untuk menghubungi beberapa nama yang sudah dikenalnya, untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa kedudukannya semakin bertambah kuat. Sepeninggal Mpu Badatu, Linggopati pun mempunyai rencananya sendiri. Seperti yang dikatakannya, maka sambil tersenyum ia bergumam pada diri sendiri, "Aku memang harus menyesuaikan diri." Linggopati benar-benar berusaha untuk menyesuaikan diri. Ia justru mengambil keuntungan dengan tingkah laku Mpu Badatu. Setelah membicarakannya dengan beberapa orang pemimpin pasukannya, maka Linggopati mengambil kesimpulan untuk menyampaikan rencana Mpu Badatu kepada semua pengikutnya. Tetapi bunyi pesan Linggopati ternyata berbeda sekali dengan tanggapan Mpu Badatu atas kesediaan Linggopati untuk menyesuaikan diri. Linggopati ternyata telah memberikan pesan kepada semua pengikutnya di beberapa tempat yang berpencar agar mereka justru berdiam diri menghadapi pergolakan keadaan yang mungkin akan ditimbulkan oleh Mpu Badatu. Bahkan Linggopati memberikan perintah kepada semua pengikutnya agar mereka melaporkan kepada prajurit Singosari atau para aku dan pemimpin pemerintahan yang ada. Dengan demikian maka akan terjadi benturan-benturan kekerasan antara kekuatan yang berpihak kepada Mpu Badatu dan kekuatan Singosari, sehingga keduanya akan mengalami susutnya kekuatan. Selebihnya, Singosari tidak akan mencurigainya bergerak lagi sepeninggal adiknya jika yang nampak oleh mereka adalah kekuatan Mpu Badatu. Pesan Linggopati itu tersebar sejalan dengan pesan Mpu Badatu yang isinya justru berlawanan. Mpu Badatu berpesan agar orang-orang yang sudah bersedia membantunya segera menyiapkan kekuatan. Mereka harus menghimpun pasukan sebanyak-banyaknya, mengadakan latihan-latihan tersembunyi, dan bila saatnya datang, mereka harus menumbuhkan pergolaan sehingga kekuatan Singosari akan terpencar. Pada saat yang demikian maka kota raja akan menjadi lemah. Aku akan datang dan merebut tahta dari tangan kedua anak-anak muda yang masih belum hilang ingusnya, berkata Mpu Badatu pada diri sendiri. Ternyata bahwa kedua pesan lewat jalur yang berbeda itu pun telah diterima dengan sungguh-sungguh. Orang-orang yang ternyata telah menyediakan diri bekerja bersama Mpu Badatu pun
segera memulai persiapan orang-orangnya. Mereka menghimpun anak-anak muda yang berada di bawah pengaruhnya dan memberikan latihan-latihan kepada mereka bagaimana mereka harus mempergunakan pedang. Ilmu semacam itu perlu bagi kalian. Latihan-latihan yang sudah kalian terima ternyata maju selambat siput, merambat di atas batu. Kalian harus lebih bersungguh-sungguh agar perkembangan ilmu itu menjadi semakin cepat. Meskipun seandainya ilmu itu tidak akan kalian pergunakan sama sekali, berkata para pemimpin padepokan yang telah bersedia menerima pengaruh Empu Baldatu. Hampir serentak maka beberapa padepokan yang tersebar telah seakan-akan bangkit dari tidurnya yang panjang. Mereka memanggil anak-anak muda dari padukuhan di sekitarnya, padukuhan yang berada di bawah pengaruhnya. Dengan berbagai macam janji, mereka telah memberikan banyak harapan bagi masa depan anak-anak muda itu, sehingga dengan demikian banyak di antara mereka yang tidak mengerti apa yang sebaiknya harus mereka lakukan. Kita harus membangun masa depan sesuai dengan keinginan kita sendiri, berkata salah seorang pemimpin padepokan kepada anak-anak muda itu. Namun dalam pada itu, di luar sadar, mereka beberapa orang dengan teliti sedang mengamati perkembangan mereka. Orang-orang yang berada di bawah jalur perintah Linggopati. Pada saatnya mereka mulai dengan rencana mereka, maka kita harus memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas pada para prajurit Singosari, berkata salah seorang dari mereka kepada kawannya. Kawannya tersenyum, jawabnya, kita melihat dua kekuatan yang akan saling menggempur. Meskipun prajurit Singosari tentu akan dapat mengatasi mereka, tetapi prajurit Singosari itu tentu akan memberikan korban yang banyak sekali. Yang lain tertawa, katanya, rencana yang manis sekali. Setelah prajurit Singosari itu seolah-olah terluka parah, kita akan datang dengan kekuatan yang segar, menggulung mereka dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka tertawa seolah-olah mereka telah mulai meraih kemenangan demi kemenangan. Untuk meyakinkan diri, maka Empu Baldatu pun setiap kali memerlukan untuk melihat-lihat kekuatan yang berkembang di padepokan-padepokan yang berpencaran. Dengan bangga ia melihat anak-anak muda telah meningkatkan kemampuan mereka setapak demi setapak. Kita harus memelihara hubungan terus-menerus, berkata Empu Baldatu. Jika kalian ragu-ragu karena petugas-petugasku belum datang dalam saat-saat yang kalian perlukan, maka kalian wajib mengirimkan orang-orang terpercaya kepadaku ke tempat yang sudah aku tentukan. Dan para pemimpin padepokan itu pun mentaatinya. Pada saat-saat tertentu, mereka mengirimkan orang-orangnya ke tempat yang ditunjuk oleh Empu Baldatu. Namun seperti Linggopati, ia tetap merahasiakan tempatnya yang sebenarnya. Tapi orang-orang yang datang ke tempat itu haruslah orang-orang yang sudah menyediakan diri untuk mati, kata Empu Baldatu pada para pemimpin kelompok. Siapa yang tertangkap dalam perjalanan menuju ke tempat yang sudah ditentukan itu harus membunuh dirinya. Jika tekanan beberapa orang yang menangkap mereka dari pihak manapun juga tidak teratasi, sehingga mulut sudah akan mengucapkan pengakuan, maka dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran, maka racun yang tersedia harus ditelannya. Meskipun kemungkinan itu terjadi, tapi ada juga di antara orang-orang padukuhan yang bersedia melakukan tugas untuk menghubungi induk mereka di tempat yang sudah ditentukan oleh Empu Baldatu dengan beberapa butir racun dalam kantong ikat pinggang mereka. Mereka seolah-olah menjadi bangga dengan tugas itu. Kematian merupakan suatu yang sama sekali tidak menakutkan lagi. Tapi di samping tugas-tugas mereka yang telah ditentukan, maka sebagian dari mereka adalah orang-orang yang berjalan di jalan yang sesat di kehidupan mereka sehari-hari. Dalam tugas-tugas tertentu, mereka pun sama sekali tidak meninggalkan pekerjaan mereka, merampok dan menyamun. Kalian akan menjadi prajurit-prajurit pilihan dengan pangkat dan jabatan yang tinggi.
pemimpin mereka selalu memberikan janji. Tapi yang terbayang di angan-angan para perampok itu bukannya kewajiban seorang pemimpin prajurit yang bertanggung jawab, tetapi yang mereka dambakan adalah kesempatan untuk menyalahgunakan wewenang mereka. Dengan kekuasaan yang ada, mereka dapat lebih banyak berbuat sesuai dengan kebiasaan mereka, merampok dan menyamun dengan cara yang lebih terhormat. Karena kemenangan yang akan mereka capai dengan melawan pemerintahan Singosari akan memberikan hak kepada mereka untuk memangku pangkat dari jabatan yang tinggi. Ternyata Mpu Badatu sama sekali tidak berkeberatan terhadap sikap dan perbuatan orang-orangnya. Bahkan kadang-kadang ia justru membenarkan perbuatan itu. Para prajurit Singosari yang mencium jejak mereka akan menganggap bahwa mereka adalah perampok-perampok dan penyamun-penyamun yang tidak mempunyai kepentingan lain kecuali mendapatkan harta kekayaan orang lain dengan cara yang paling keji. Lebih baik mereka ditangkap dan diadili sebagai seorang perampok daripada mereka harus diperas keterangannya mengenai rencana mereka yang dikaitkan dengan rencana besar dalam keseluruhan, berkata Mpu Badatu pada para pemimpin padepokan yang berada di bawah pengaruhnya. Para pemimpin padepokan itu pun dapat menerima jalan pikiran Mpu Badatu dan sekaligus mendapat bekal bagi usaha mereka yang bakal datang, usaha yang akan memberikan kesempatan yang menyenangkan di masa depan. Itulah sebabnya maka para pemimpin padepokan itu justru mengajukan agar perbuatan mereka dapat menjadi selubung, namun jangan terjerat justru karena persoalan itu.